Ya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada perkuliahan belajar dan pembelajaran. Tapi saya lebih senang dengan perkuliahan ini memberikan nama teori-teori pembelajaran ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 3 ya. Jadi saya rasa di bab 3 ini semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, sebelumnya sudah ada pertama kita sudah membahas tentang teori pembelajaran multikultural. Kemudian di bab 2 itu ada teori pembelajaran humanis. Dan semuanya sudah ada videonya, silakan bisa nonton kembali. Kemudian ada yang sekarang kita masuk pada teori pembelajaran kritis ya. Jadi, itu nanti sampai kita tuntas ya satu buku itu. Semoga nanti masih ada beberapa waktu dan akan kita ikuti lagi melalui Zoom ya. Zoom dan akan kita share di YouTube ya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, jadi sambil menunggu untuk ini masih loading ya. Komputernya masih bermasalah. Agak berat ya. Saya coba stop share screen dulu. Ini kok agak berat ya. Coba Linda Marsiani unmute dulu. Itu sudah muncul nggak di layarnya? Muncul, Pak. Oke. Oke, jadi kita mulai sekarang. Semoga tidak ada gangguan internet ya. Oke, sekarang kita masuk di bab 3, teori pembelajaran kritis ya. Oke, jadi di teori pembelajaran kritis ini sebenarnya ada beberapa jenis ya. Kalau kita mau teori kritis, ada juga namanya pendidikan kritis. Tetapi ini lebih mengarah kepada proses pembelajaran. Gimana sih teorinya pembelajaran kritis itu ya? Kita akan simak selanjutnya. Nah, saya rasa Anda sudah baca juga di buku ya, di buku yang saya tulis itu, di dalamnya saya kira sudah berikan penjelasan yang jelas. Meskipun nanti di beberapa, mungkin tahun-tahun depan saya akan adakan lagi di revisi untuk memberikan beberapa kekeliruan-keliruan. Saya rasa hanya saya perjelas kembali karena beberapa poin yang saya perlu tambahkan di dalam buku itu, khususnya di dalam teori pembelajaran kritis ya. Nah, pertama kita lihat di sini bahwa apa sih sebenarnya pembelajaran kritis ya. Kalau dari segi definisi atau dari segi arti, pembelajaran kritis adalah keberanian seorang guru untuk membangun kesadaran kritis ya
Jadi guru, bagaimana seorang guru dapat membangun kesadaran kritis pada muridnya ya, atau pada siswa di luar tuntutan tradisi atau otoritas. Jadi seorang pembelajaran kritis ya artinya Anda nanti ketika menjadi seorang guru dapat membangun kesadaran-kesadaran kritis pada siswa ya. Jadi tidak hanya itu saja apa yang orang sampaikan bahwa itu hitam dan putih ya. Siswanya diajar untuk kritis bahwa warna itu tidak hanya hitam dan putih tetapi ada juga merah, biru dan lain-lainnya. Jadi arahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kesadaran untuk mencurigai ada sesuatu yang tidak sesuai dengan porsi ya dan proporsinya ya. Jadi di dalam pembelajaran kritis ya tentu Anda harus memberikan sebuah analisis bahwa apakah itu sudah sesuai atau tidak kesesuaian. Jadi nanti mengarahkan kepada siswa untuk memberikan sebuah analisis terhadap sebuah kasus, itu kasus sudah sesuai atau tidak sesuai. Jadi semuanya pembelajaran kritis itu lebih mengarah kepada studi kasus ya. Nah, itu salah satu proses pembelajarannya. Nanti pakai metode yang studi kasus. Nanti metode teori pembelajarannya bisa menggunakan teori kritis. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kritis menganggap bahwa guru diharuskan mengajar berdasarkan dengan pengalaman. Jadi kalau Anda ngajar nanti itu ya tentu harus didasarkan pada pengalaman. Pengalaman siapa itu? Khususnya adalah peserta didik. Nanti tidak hanya di dalam sebuah kehidupan sehari-hari sebagai sebuah pengalaman, tetapi belajar itu juga adalah sebuah pengalaman ya. Apa yang Anda peroleh dalam proses belajar, itu adalah sebuah pengalaman belajar. Nah, nantinya juga pengalaman belajar itu juga harus didasarkan pada pengalaman sosial atau pengalaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Ini untuk khususnya orang yang belajar sosiologi. Sebenarnya di ilmu-ilmu lain juga seperti itu. Matematika, ilmu eksak lainnya itu kan ya bisa juga. Soalnya kan semua ilmu itu berangkat dari realitas sosial masyarakat. Jadi bukan merupakan kurikulum yang memproduksi penindasan sosial. Jadi salah satu munculnya pendidikan kritis itu adalah adanya istilah penindasan ya. Jadi banyak hal yang membuat kekeliruan-kekeliruan di dalam pendidikan. Ada istilah penindasan, salah satunya adalah tokohnya adalah Paul Perret, ada Ivan Illich, ada Neil Postman, Herbert Reimer, dan beberapa tokoh-tokoh pendidikan kritis atau seorang filsafat pendidikan yang banyak memunculkan pandangan-pandangan kritis di dalam pendidikan, sehingga melahirkan sebuah proses pembelajaran yang kritis. Jika suara saya tidak kedengaran, silakan di raise hand ya, biar saya tahu bahwa ada kendala di jaringan ya. Langsung di raise hand saja. Oke, selanjutnya kita melihat bahwa pandangan pembelajaran kritis ya. Jadi pandangan atau kita melihat seorang siswanya melihat seperti apa sih sebenarnya proses belajar itu. Cara memandang terhadap sebuah peristiwa sosial atau lingkungan sosial yang siswa alami tersebut. Nah, di sini bagaimana sih cara memandang sebuah pembelajaran ya atau sebuah materi ya secara kritis ya. Jadi kuncinya adalah pandangan pembelajaran kritis. Nah, teori pembelajaran kritis memandang bahwa dominasi struktural terhadap kehidupan peserta didik di lingkungan sekolah dipengaruhi oleh lembaga sosial yang lebih besar seperti politik, ekonomi, budaya, diskursus, gender, dan ras. Nah, sebenarnya di dalam pembelajaran kritis atau pembelajaran kritis itu adalah lahir dari beberapa pandangan-pandangan yang menganggap bahwa pada dasarnya proses pembelajaran pendidikan itu lebih mengarah kepada politis, ada dasar ekonomi, ada budaya, ada diskursus, dan lain-lainnya. Jadi seorang guru harus mampu mengarahkan kepada cara pandang yang lebih kritis terhadap hal tersebut, terhadap politik, ekonomi, budaya, dan beberapa kajian-kajian lainnya misalnya gender dan ras.
Nah, teori kritis juga meyakini bahwa dominasi struktural direproduksi melalui kesadaran palsu ya. Jadi ada namanya kesadaran palsu yang dikritik oleh ideologi. Misalnya Marx, ada juga hegemoni dari Anthony Giddens, Anthony Gramsci, ini ada juga verifikasi dari Georgi Lucas, ada metafisika keberadaan dari Derrida, dan ada pemikiran satu dimensi dari Herbert Marcuse ya. Jadi yang poin pertama tadi di atas ini adalah ini kritis terhadap struktur sebenarnya itu muncul dari Anthony Giddens ya, yang pertama di atas ya. Cara pandang kritis maka melahirkan nanti namanya strukturalisasi. Ini juga nanti melahirkan pandangan di dalam proses pembelajaran yang mengarah kepada kritik terhadap struktur ya, yang cenderung mengunci sebuah sistem di dalam sebuah pembelajaran yang hanya didominasi oleh sebuah struktur. Jadi maksudnya begini ya, kalau Anda pergi ke sekolah itu atau Anda belajar itu hanya sekedar untuk menjalankan sebuah struktur ya, sebuah struktur pendidikan. Jadi Anda harus selesai belajar di kelas 1, naik dari kelas 2, kelas 3, kelas 6, setelah itu tamat SD, masuk lagi ke SMP, SMP tamat lagi dan lain-lainnya. Kalau di sekolah harus mengikuti jadwalnya seperti ini. Kalau sudah jam begini harus belajar yang ini lagi dan seterusnya. Jadi Anda hanya menjalani sebuah rutinitas dalam sebuah proses pembelajaran itu hanya berdasarkan pada struktur yang sudah didesain. Nah ini sebenarnya pandangan seperti itulah yang kemudian melahirkan sebuah cara pandang yang kritis ya. Jadi adanya pandangan kritis maka ada juga kritik terhadap sebuah struktur. Makanya di dalam sebuah proses pembelajaran yang dibentuk nanti itu adalah jangan yang cara berpikir yang strukturalitas ya, terlalu terstruktur ya. Yang ada hanya hitam putih. Kalau ada pahit maka ada yang manis. Maka harus ada cara pandang lagi yang lain ya. Jadi tidak hanya hitam putih tetapi harus dinamis ya. Maka salah satunya karena ada pandangan seperti itu yang dianggap terlalu mendominasi dan membuat cara orang berpikir terlalu terstruktur, maka lahirlah pemikiran-pemikiran yang kritis. Juga lahir proses atau pembelajaran yang kritis. Nah, ini salah satu yang memang sangat terkenal seperti Derrida ya, sekarang yang masuk di dalam modernisasi ya, seperti pandangannya Derrida. Kemudian ada Anthony Gramsci yang kemudian menganggap bahwa kalau orang mengajar atau belajar dalam kelas terlalu terstruktur, maka itu menjadi sebuah hegemoni ya. Hegemoni maka menjadikan sebuah penindasan terhadap siswa. Ini yang salah satu pemikiran Anthony Gramsci di dalam pendidikan. Kemudian yang mendasari sebenarnya itu adalah salah satunya adalah dari era modernisasi ya. Jadi modernisasi ini melahirkan sebuah kesadaran palsu ya, yang dipelihara oleh lembaga pendidikan yang positifis. Jadi maksudnya terlalu cenderung pada sesuatu yang kadang orang anggap adalah hitam putih ya. Jadi yang ada itu hanya hitam putih, yang lainnya nggak ada warna yang lain itu saja. Ada sakit berarti ada juga enak dan lain-lainnya. Ada warna hitam, ada juga warna putih, ada manis dan ada juga yang pahit. Jadi perlu ada sebuah dialektika di dalam proses pembelajaran. Perlu ada pandangan-pandangan lain yang memberikan pemahaman secara kritis terhadap peserta didik. Ini seperti apa dan apa yang harus dikembangkan. Dan juga sebenarnya kalau kita melihat di dalam modernisasi sebenarnya salah satu yang melahirkan pemikiran-pemikiran kritis adalah modernisasi ya. Modernisasi banyak dikritis di dalam sebuah pendidikan hingga akhirnya nanti melahirkan sebuah pendidikan post modern ya atau post education ya. Jadi nanti ada namanya pendidikan post modern itu karena melampaui terhadap sistem pendidikan yang dianggap terlalu menindas. Nah, yang banyak mengkritik itu adalah Paul Perret yang mengatakan pendidikan kaum tertindas. Nah, karena adanya pandangan-pandangan seperti itu, maka melahirkan yang namanya
pendidikan postmodern. Nah, ini salah satu yang mendasari itu adalah dalam sudut pandang pembelajaran kritis ya, atau pendidikan kritis. Maka ada istilah baru sekarang di Indonesia namanya Merdeka Belajar. Jadi memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka kembangkan, dan apa yang ingin mereka apa yang mereka miliki, dan potensi apa yang perlu mereka kembangkan. Oke, selanjutnya Anda bisa lihat di sini bahwa kemunculan sebuah pendidikan kritis atau pemahaman kritis di era modernisasi itu adalah salah satu dialami dari masa Frankfurt yang bernama Jorge Habermas ya. Jadi pandangan Habermas tentang pembelajaran juga ada ya, yang banyak memberikan sebuah pandangan kritis. Anda bisa lihat di sini bahwa pandangan Habermas tentang pembelajaran kritis itu adalah proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan kooperatif. Jadi pembelajaran yang sebenarnya itu ya harus ada kolaboratif dan ada kooperatif. Jadi kolaboratif berarti ada beberapa yang perlu digabungkan, tidak hanya itu saja. Kemudian kooperatif berarti harus ada kerjasama ya. Jadi ada beberapa sumber yang perlu digabung dan lain-lainnya, tidak hanya satu saja. Tidak hanya satu buku yang dipelajari, tapi ada banyak buku, ada banyak sumber. Kooperatif berarti harus kerjasama antara siswa dan guru. Kemudian kegiatan pembelajaran harus didasarkan pada diskusi. Jadi kalau pembelajaran itu hanya memberikan siraman rohani atau hanya memberikan suntikan ilmu kepada siswanya, maka tidak bisa dikatakan hanya pembelajaran, bukan diskusi ya. Bukan diskusi ya. Tapi diskusi itu adalah memberikan kepada peserta didik untuk memberikan mereka atau memberikan kesempatan ke mereka untuk mengeluarkan argumennya. Seperti apa sih yang ingin mereka sampaikan? Atau mereka ingin didengar pendapatnya seperti apa. Itulah yang dimaksud dengan diskusi. Maka perlu ada diskusi yang di dalamnya nanti mengandung dialog antara siswa dan guru, antar siswa dengan siswa. Kemudian, guru harus mampu membuat peserta didik belajar mandiri melalui pengalaman secara fleksibel ya. Jadi tugas guru adalah harus mampu membuat peserta didik belajar mandiri melalui pengalaman secara fleksibel. Ini salah satu yang digambarkan oleh Habermas. Kemudian proses pembelajaran harus mengutamakan dialog ya tadi ya. Jadi kalau sudah ada diskusi, nanti di dalamnya perlu dibangun dialog ya, diskusi antara guru dan siswa, maka nanti di dalamnya perlu dialog ya. Jadi diskusi tidak hanya satu arah saja, nanti yang berbicara diskusi di depan menyampaikan materinya tidak hanya begitu, tapi harus ada dialog. Ada tanya jawab. Jadi kalau sudah tanya jawab, maka lahirlah sebuah dialog di dalam proses pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran harus melibatkan komunitas agar peserta didik dapat menyelidiki dan memahami lingkungan sosial. Jadi salah satu yang sangat penting dari Habermas itu adalah proses pembelajaran harus melibatkan komunitas agar peserta didik dapat menyelidiki dan memahami lingkungan sosial. Jadi komunitas yang dimasukkan di sini adalah masyarakat ya. Jadi kalau pembelajaran itu tidak melibatkan lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat, maka pembelajaran itu hanya abstrak saja ya. Hanya omong kosong ya. Jadi tadi ada istilahnya terlalu banyak memberikan sebuah argumen, tapi itu tidak sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Jadi perlu berangkat dari realitas sosial masyarakat, lingkungan sosial. Kemudian peserta didik harus belajar menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi guru harus membuat peserta didik dapat menyelesaikan masalah secara mandiri ya. Jadi istilahnya ini studi kasus ya. Jadi memberikan sebuah materi atau pelajaran atau yang berangkat dari masyarakat, contoh-contoh sosial atau pengalaman sosial yang sering dialami oleh sekarang, misalnya bagaimana sih sebenarnya belajar secara mandiri di era pandemi, atau bagaimana caranya menghadapi krisis global atau menghadapi teknologi, bagaimana cara menggunakan itu.
Jadi siswa itu diberikan sebuah materi dan mereka diajak untuk bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi guru hanya sekedar memberikan fasilitasi ya. Ketika mereka sudah menghadapi masalah-masalah tersebut, maka diberikanlah kepada siswa untuk memberikan sebuah analisis ya terhadap case atau permasalahan-permasalahan tersebut sehingga melahirkan yang namanya analisis kritis ya. Ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh Habermas. Kemudian pembelajaran yang bersifat demokratis artinya memberikan hak kepada peserta didik untuk berbicara ya. Jadi di dalam pembelajaran yang sifatnya demokratis, kritis itu kan apa demokratis itu kan melahirkan sebuah cara berpikir yang kritis. Kenapa dikatakan demokratis? Karena semua siswa memiliki hak yang sama untuk memberikan sebuah narasi dan argumen dan diberikan kebebasan untuk memberikan hak bicara mereka. Jangan membatasi mereka sehingga nanti siswanya jadi takut. Kalau siswanya takut maka tidak ada pikiran kritis, maka tidak demokratis. Maka jangan ditekan siswanya atau jangan ditakut-takuti ya. Mungkin karena gurunya takut kalau gurunya nanti tidak bisa menjawab kalau siswanya memberikan pertanyaan, maka ditakut-takuti ya. Itu tidak boleh seperti itu. Maka harus ada demokratis. Kemudian guru harus bertindak sebagai intelektual transformatif untuk membangun kritik ideologi. Nah, yang paling penting itu adalah membangun kritik ideologi. Jangan sampai semua ideologi yang ada itu Anda terima ya. Jadi yang sangat penting adalah perlu ada transformatif intelektual. Jadi Anda harus memberikan sebuah pemahaman kritik terhadap ideologi-ideologi apa saja yang muncul di dalam masyarakat. Jangan karena banyak orang yang mengikuti ideologi tersebut, Anda langsung mengikutinya ya. Misalnya ada beberapa banyak jenis ya, ada yang misalnya ideologinya masuk kepada komunis, ada modernisasi, ada liberalisme, atau ada pluralisme, atau ada radikalisme, ada ekstremisme. Pokoknya beberapa jenis yang isme-isme itu Anda harus memberikan paham secara kritis. Apakah sudah sesuai dengan kondisi lingkungan sosial masyarakat, ataukah Anda perlu memberikan sebuah narasi yang jelas terhadap itu? Baru kemudian Anda cerna, baru kemudian dikonsumsi sebagai wadah atau nalar berpikir Anda sebagai pola hidup, pedoman hidup, dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya ya salah satu yang di dalam proses pembelajaran maka perlu dibangun itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk di perkembangan pembelajaran kritis ya. Nah, pembelajaran kritis sebenarnya itu mengalami kemajuan yang sangat pesat di era modernisasi ya. Nah, salah satu yang memunculkan yang namanya postmodern itu atau post education itu nanti pendidikan modern itu adalah salah satunya adalah kritik terhadap pendidikan yang dianggap terlalu kuno ya. Maka kekunoan itu maka biasa diistilahkan dengan konvensional. Maka Anda bisa lihat di sini perkembangan pembelajaran kritis dalam pendidikan juga dikarenakan adanya sekolah-sekolah yang masih setia menggunakan teori pembelajaran yang konvensional. Nah, ini kan orang-orang yang tidak mau move on ya. Kalau ada teknologi mereka ketakutan menggunakan teknologi, takut tidak mampu dan lain-lainnya. Kemudian, mohon maaf ini gangguan atau gimana ya? Tadi penjelasan saya sampai di mana ya? Tunggu.
Silakan bagi mau yang unmute. Tadi saya sampai di mana ya penjelasan saya ya? Perkembangan ya. Tadi hilang ya. Pembelajaran kritis, Pak. Baru masuk di perkembangan kalau tidak salah. Oke, saya kembali ke situ lagi ya. Internetnya kurang bagus ya. Saya Iya, kembali Pak. lagi ke situ dulu. Iya, Pak. Iya, Bapak. Sudah muncul nggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Oke, saya ulang kembali di perkembangan pembelajaran kritis ya. Nah, perkembangan teori kritis dalam pendidikan juga dikarenakan adanya sekolah-sekolah yang masih setia menggunakan teori pembelajaran yang konvensional. Jadi di sini tadi yang kita lanjut bahwa munculnya pembelajaran kritis itu dipengaruhi oleh adanya pandangan yang orang-orang yang tidak mau maju ya. Ada teknologi selalu berpikir ya, ini untuk apa ini teknologi? Kebanyakan karena tidak tahu ya, banyak yang hanya tidak tahu, maka tidak mau menerima itu. Bahkan beberapa sekolah-sekolah ya tidak ingin mau terhadap perkembangan tersebut. Sehingga akhirnya ketika di pandemi, jadi kewalahan. Mereka sendiri yang setengah mati ketika corona. Jadi bagaimana caranya belajar tanpa harus ada teknologi ya, mereka sendiri yang kesusahan. Nah, karena adanya orang-orang yang tidak ingin menerima perkembangan tersebut, maka dikatakan sebagai mereka biasa dikategorikan sebagai konvensional ya, yang masih kolot dan lain-lainnya. Nah, kemudian teori ini dianggap terlalu kaku ya, karena selalu mengajak peserta didik untuk mengulang sejarah ya. Jadi orang yang berpandangan yang secara konvensional dianggap sebagai orang-orang yang hanya ingin mengulang sejarah. Pokoknya kalau ditanya, ayo kita pakai Zoom, ayo kita belajar secara online, pasti takut dan lain-lainnya. Jadi salah satu yang mendasari itu, maka ada beberapa pemahaman-pemahaman kritis. Meskipun nantinya di dalam pembelajaran kritis itu mengkritik terhadap teknologi. Mengkritik teknologi yang dianggap biasanya teknologi lebih mendominasi manusia. Semuanya serba teknologi, sehingga hubungan sosial individu tidak ada lagi. Nah, ini juga sebenarnya melahirkan kritis juga. Tetapi maksudnya di dalam sebuah proses pembelajaran yang teori kritis itu adalah masalah pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya konvensional ya. Misalnya tidak yang hanya konvensional, misalnya hanya ceramah, tidak ada diskusi, tidak ada variasi pembelajaran. Maka pembelajaran kritis itu harus dilakukan dengan memberikan berbagai variasi yang memunculkan nalar kritis kepada siswanya. Bagaimana siswa menganalisis atau menginterpretasi sesuatu sehingga mereka dapat menganalisis atau memaknai apa sih sebenarnya yang mereka pelajari dan membandingkan dengan kehidupan yang mereka alami. Nah, di sini teori ini dianggap terlalu kaku ya. Makanya konvensional itu dianggap terlalu kaku sehingga ada banyak kritik terhadap itu, maka perlu ada sebuah perubahan. Maka salah satu yang mendasari berkembanglah teori pembelajaran kritis di dalam sebuah pendidikan.
Nah, perkembangan teori pembelajaran kritis juga berawal dari kritik terhadap positivisme ya, karena dianggap mengabaikan peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran ada sudut pandang positivisme yang nanti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang terlalu menstruktur ya, yang hanya hitam putih. Jadi kalau ada putih berarti ada hitam, berarti itu saja dia mereka berpikirnya. Bahwa tidak ada warna-warna yang lain, apakah ada abu-abu dan lainnya. Ya, tidak ada yang mau berpikir abu-abu. Pokoknya ya ini maka itu, maka positif maka ada negatif, ada baik ada buruk. Pokoknya cara berpikirnya seperti itu. Maka itulah yang sebenarnya kemudian melahirkan beberapa kritik di dalam proses pembelajaran. Nah, nanti di dalam proses pembelajaran Anda harus membangun cara berpikir yang kritis terhadap siswa. Jadi siswa tidak hanya berpikir hitam putih, tidak hanya berpikir positif negatif, tetapi ada warna lain yang perlu dicari tahu dan harus diketahui oleh peserta didik. Nah, inilah sebenarnya salah satu yang mendasari perkembangan atau pentingnya pembelajaran kritis. Kemudian di sini, kaum positivis mereduksi peserta didik menjadi objek pasif yang keberadaannya ditentukan oleh kekuatan alamnya. Maksudnya positivisme ya itu tadi yang seolah-olah berarti natural saja. Ada hitam putih, ada positif negatif. Pokoknya itu saja. Jadi tidak ada warna-warna lain. Maka positif tadi membuat orang pandangan positivisme tadi itu membuat siswa menjadi pasif, maka muncullah sebuah pandangan yang kritis. Maka disinilah tahap perkembangan yang lebih dominan. Nanti juga Anda belajar di sosiologi ada positivisme, kemudian melahirkan yang namanya kritik terhadap positivisme. Nah, seperti logikanya apa? Cara berpikirnya seperti itu. Kemudian perkembangan teori kritis yang terakhir adalah kritik kebudayaan palsu ya. Jadi di dalam pendidikan kritis itu ada yang diangkat kebudayaan palsu ya. Jadi salah satu tokohnya itu yang sangat memang menunjukkan pandangan kritis adalah ada namanya Nietzsche ya, Nietzsche ya. Itu saya kira sangat bagus di situ tentang nihilisme ya. Jadi ada kesadaran palsu juga, nanti ada yang ya ujung-ujungnya kan hanya nihil saja ya. Anda pergi kuliah, sudah bayar uang semester, jauh dari kampungnya, datang belajar di kampus, selesai wisuda, sudah sarjana, pulang lagi ke kampung, ijazahnya tidak digunakan, hanya pergi saja kuliah. Jadi cara berpikirnya hanya seolah bahwa itu pendidikan adalah kebudayaan palsu saja. Jadi hanya membangun sebuah struktur saja, hanya nihilisme saja. Di ijazahnya tinggal dibuang saja di dalam lemarinya ya, tidak digunakan lagi. Nah, ini yang biasa digunakan apa ya? Istilahnya adalah kebudayaan palsu, atau kebudayaan palsu sebenarnya agak luas, tetapi itu salah satu yang melahirkan kebudayaan palsu berdasarkan pada sudut pandang dari Nietzsche tentang adanya nihilisme. Kebudayaan palsu lagi yang banyak sekarang itu dilakukan tentang masalah modernisasi, yang juga ujung-ujungnya ya ternyata itu saja. Ternyata kita hanya mengikuti struktur saja. Ternyata isinya hanya kosong saja. Anda bisa lihat sekarang ya, misalnya di dalam pendidikan. Ada kurikulum dulu KBK, KTSP, kurikulum 2013, sekarang ada Merdeka Belajar. Terus apa sih hasilnya kurikulum 2013? Apa sih hasilnya KBK? Ya ternyata hanya begitu saja. Lama-lama diganti lagi dengan Merdeka Belajar. Itu hanya melahirkan sebuah kebudayaan yang palsu saja, hanya omong kosong saja. Jadi arahnya ke situ, hanya nonsense, hanya nihil saja. Enggak ada. Nah, sekarang kita masuk ya menjadi guru kritis. Gimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan guru kritis? Nah, untuk menjadi seorang guru yang kritis itu harus menghindari model pembelajaran yang sifatnya menabung ya. Jadi Anda itu jadi guru nanti bukan untuk menabung ya. Menabung gimana? Anda pergi ke sekolah, Anda mengajar di sekolah, Anda menganggap bahwa siswa ini belum tahu apa-apa ya. Jadi Anda menganggap bahwa siswa itu seperti ember yang kosong atau toples yang kosong. Jadi Anda tinggal mengisi air.
Jadi siswa itu seolah seperti itu ya. Seperti kertas kosong yang tinggal dicoret terserah mau cinta apa dan tulisan seperti apa. Nah, untuk menjadi guru kritis itu tidak boleh berpandangan seperti itu. Guru kritis ya harus menganggap bahwa siswa ini atau siswa yang Anda hadapi adalah memiliki potensi masing-masing. Jadi siswa bukan sebagai tabungan ilmu pengetahuan dari guru. Kemudian, guru harus terhindar dari praktik pembelajaran yang hanya memahami sebagai sarana pewarisan ilmu. Jadi juga siswa itu bukan mewarisi ilmu-ilmu yang Anda punya, tetapi siswa juga harus memiliki atau dapat menafsir ilmu pengetahuan yang ada. Mereka berhak untuk mengkritik, mereka berhak untuk mengembangkan. Jadi bukan hanya mewarisi ilmu yang disampaikan oleh guru. Jadi siswa itu tidak hanya menerima bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa saja siswa berpikir, wah kok bisa 1 tambah 1 sama dengan 2? Kan bisa saja 1 tambah 1 bisa jadi 11 dan lain-lainnya. Kemudian guru adalah seorang seniman ya. Seniman itu artinya memiliki daya tarik. Seniman bisa berpikir kritis. Ini itu kan artinya melahirkan sebuah keindahan dan biasanya berbeda dengan biasanya ya. Makanya biasa namanya art atau seni ya. Biasanya kalau Anda di S2 namanya Master of Art. Ada sebuah temuan-temuan yang sifatnya ke arah situ ya. Jadi Anda melahirkan sebuah daya tarik yang baru atau memberikan sebuah penemuan-penemuan yang baru. Guru harus punya penemuan sehingga mengajak siswa juga untuk memberikan sebuah kritik terhadap hal-hal, sehingga apa yang dikritik itu melahirkan sebuah hal yang baru, sebuah seni yang baru ya. Guru membuat peserta didik untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi siswa itu harus menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi kemauan seorang guru ya. Jadi karena Anda maunya siswa seperti itu, maka Anda harus paksa siswanya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka tidak lulus atau dikasih nilai tidak tinggi atau dikurangi nilainya dan lain-lainnya. Maka guru tidak boleh seperti itu. Kemudian guru tidak menganggap bahwa semua peserta didik sama, misalnya dalam memberikan ujian atau evaluasi. Jadi nanti kalau Anda memberikan sebuah evaluasi ya siswanya jangan disamakan semua. Pasti siswa itu adalah dinamis dan juga memiliki karakteristik dan pengetahuan yang berbeda-beda. Sama kalau saya menilai kalian. Kalau saya nilai kalian kan ya saya tahu ada yang paham teknologi, ada yang tidak tahu, ada yang belum lancar mengetik, ada yang tidak punya internet dan lain-lainnya, belum punya smartphone, tidak punya laptop, sehingga susah untuk melakukan itu. Jadi perlu pertimbangan dalam memberikan sebuah penilaian atau evaluasi. Kemudian guru seharusnya membangkitkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik secara maksimal. Jadi tugasnya guru atau Anda nanti menjadi seorang guru adalah bagaimana caranya siswanya memiliki sebuah potensi ya, atau membangkitkan potensi ya yang mereka miliki. Mereka ahli sosiologi misalnya suka tentang teori struktural atau suka mengkaji tentang budaya ya. Arahkanlah siswa itu untuk mengkaji budaya-budaya tersebut. Kemungkinan besar nanti siswa itu menjadi sebuah ahli di bidang itu. Atau dia jago main bola ya. Fokuskan kepada siswa untuk jago main bola. Siapa tahu potensinya ada di situ dan lain-lainnya. Nah, di sini baru kita masuk pada ciri-ciri guru kritis. Ini tadi hampir sama ya dengan tadi bahwa guru kritis itu ciri-cirinya gimana sih? Nah, ini di sini guru mengajak peserta didik berdialog dalam proses pembelajaran. Dari proses belajar ada perlu dialog, kemudian guru tidak menganggap dirinya telah mengetahui segala sesuatu karena guru hanya lebih dahulu memperoleh informasi dibandingkan dengan peserta didik. Jadi kalau Anda menjadi seorang guru yang kritis, Anda harus menyadari bahwa Anda itu hanya lebih duluan mempelajari sosiologi dibanding daripada siswanya. Makanya siswanya belum tahu, maka Anda lebih duluan tahu. Bukan berarti Anda lebih jago dari mereka. Seperti itu maksudnya ya. Nah, guru dan peserta didik sama-sama berpikir dan dipikirkan ya. Jadi bukan hanya guru yang memikirkan
siswanya, tetapi siswa Anda juga harus memikirkan Anda. Maka ada dialog di situ. Kalau hanya guru yang memikirkan siswanya, maka tidak ada dialog. Maka nanti di sini namanya melahirkan sebuah diskusi ya, sama-sama berpikir, sama-sama saling memikirkan ya, seperti itu. Nah, kesempatan bercerita tidak hanya dimiliki oleh guru. Nah, tadi di sini kan relevansi dengan yang dipikirkan dengan dipikirkan. Tetapi guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bercerita dan mendengarkan. Nah, di sini pentingnya dialog ya di dalam proses pembelajaran. Jadi yang hanya bercerita di depan itu bukan hanya guru, tetapi siswa juga harus diberi kesempatan. Kemudian guru dan peserta didik sama-sama menentukan peraturan di dalam proses pembelajaran ya. Jadi kalau Anda memberikan sebuah peraturan baru, misalnya kalau saya bilang kita kuliahnya jam berapa ya, harus sama-sama menentukan. Nah, untuk memperfleksibel, misalnya saya adakan kuliah hari ini, siapa tahu ada yang tidak bisa, tapi kan sebenarnya kita berdasarkan pada jadwal. Kalau tidak berdasarkan pada jadwal, nah silakan nanti nonton di YouTube. Siapa tahu tidak bisa menonton secara langsung di Zoom. Jadi materi pelajaran juga harus disesuaikan juga. Kalau bisa diajak siswanya, kalian mau belajar apa? Kita mau belajar sekarang tentang kota. Kita mau apa yang dipelajari di kota, pasar dan lainnya. Bisa diajak siswanya, kalian mau ke pasar yang mana? Kita belajar tentang apa di situ? Atau kita belajar tentang budaya. Kita mau belajar budaya tentang apa? Kita bisa lihat di sana sama-sama. Atau belajar bersama di situ. Jadi harus ada dialog dan memberikan hak suara atau hak bicara kepada siswanya. Kemudian guru tidak mencampur adukan kewenangan ilmu pengetahuan dan kewenangan jabatannya yang menghalangi kebebasan peserta didik. Nah, kalau seumpama Anda punya jabatan di mana yang tinggi dan lain-lainnya, tidak boleh disangkut pautkan di dalam proses pembelajaran. Kalau misalnya di kampus, misalnya dia adalah rektor atau dekan dan lainnya, ketua prodi dan lain-lainnya, tidak boleh membawa jabatannya itu di dalam proses pembelajaran. Jadi pada proses pembelajaran itu harus murni ada yang mengajar dan ada yang diajar. Ada proses pembelajaran. Jadi tidak boleh ada sangkut paut dengan struktural. Jadi jabatan itu kan adalah struktural ya. Jadi struktural itu tidak boleh disangkut pautkan di dalam proses pembelajaran. Harus betul-betul objektif. Guru dan peserta didik adalah subjek dalam proses pembelajaran. Jadi guru dan siswa itu sama-sama subjek ya. Sama-sama manusia. Jadi bukan objek. Kalau dia objek berarti dia kursi, dia meja, atau dia hewan, atau kambing, kuda, dan lain-lainnya. Jadi itulah kalau objek. Objek itu bukan manusia, tetapi kalau yang subjek itu itulah manusia. Makanya siswa dan guru itu adalah sama-sama subjek. Apalagi siswa tidak boleh dijadikan sebagai objek pembelajaran. Oke, di sini kita sampai pada tahap penerapan ya. Ini yang terakhir ya. Nah, penerapan pembelajaran kritis. Bagaimana sih cara penerapannya? Nah, di dalam penerapan pembelajaran kritis itu, guru mengajar berdasarkan pengalaman ya. Harus berdasarkan pengalaman peserta didik ya, sudah sampaikan tadi pertama, dan mendorong peserta didik agar mampu menyelidiki dan mengkritik pengalaman untuk memperoleh pesan ideologinya. Jadi tugasnya guru itu adalah harus mengajar itu berdasarkan pada pengalaman yang dialami setiap hari oleh peserta didik. Seperti apa sih pengalaman mereka? Dan apa yang mereka alami, itulah yang kemudian dijadikan sebagai studi kasus pada siswa untuk memberikan sebuah analisis. Maka siswa dapat menganalisis dan memberikan argumen, pendapat, atau sebuah ide baru terhadap persoalan tersebut. Maka ide-ide tadi sudah melahirkan sebuah pemahaman yang kritis ya. Kemudian guru mengajarkan tentang bagaimana peserta didik mengkritik cara hidupnya ya. Jadi siswa itu sendiri diberi kesempatan untuk mengkritik kehidupannya. Seperti apa sih kehidupan mereka? Memberikan kritik terhadap orang lain, bisa juga. Bagaimana sih sekarang presiden? Bagaimana sih sekarang gubernur? Bagaimana sekarang wali kota?
bagaimana sekarang bupati, bagaimana sekarang lurah, desa, camat, RT, lurah, dan lain-lainnya. Bisa dikritik, bahkan orang tuanya bisa dikritik, temannya bisa dikritik. Lebih-lebih gurunya bisa dikritik, maka bisa dihadirkan itu di dalam proses pembelajaran. Maka untuk menjadi seorang guru yang kritis, maka dapat menerima kritis dari siswanya. Nah, seperti itu ya di dalam proses pembelajaran. Jadi ada dialog. Dialog antara guru dan siswa saling-saling memikirkan, maka antara adanya timbal balik dalam proses berpikir, maka melahirkan sebuah kritik antara satu dengan yang lainnya, maka melahirkan sebuah ide-ide baru atau gagasan yang baru. Nah, itulah yang menjadi tujuan utama di dalam proses pembelajaran. Kritis ya. Nah, yang utama itu teori pembelajaran kritis itu adalah, atau kritis itu adalah sebuah kontrol sosial di dalam sebuah masyarakat. Makanya sangat penting ya. Kemudian yang di sini yang terakhir, penerapan pembelajaran kritis dilakukan dengan membentuk sikap-sikap kritis peserta didik ya. Tadi ya, bagaimana cara membentuknya ya seperti itu. Pada dunia dan lingkungan yang cenderung pada perubahan sosial. Jadi dengan adanya sudut pandang kritis terhadap siswa, terhadap pengalamannya, kehidupan sehari-harinya, terhadap orang lain, maka akan melahirkan sebuah perubahan sosial di dalam masyarakat. Maka siswa dapat menemukan hal-hal apa yang mereka perlu alami untuk sekarang dan ke depannya. Nah, saya kira cukup ya untuk materi ini. Kalau lebih jelasnya nanti bisa Anda bisa nanti lihat di ini buku ya. Saya kira semoga kalian sudah membaca bukunya ya. Saya kira sangat penting. Silakan baca buku teori-teori pembelajaran yang Anda sudah dapatkan itu. Dan bagi yang masih berminat untuk buku itu, sebenarnya masih ada stoknya. Silakan kalau ingin baca lagi itu. Karena minggu depan kita akan membahas tentang teori kritis, berarti minggu depan sudah ada masuk pada teori pembelajaran konstruktivisme ya. Jadi kita usahakan bisa dipercepat, kalau bisa di minggu ini ya. Kalau ada waktu kita di malam saja kita Zoom. Sekarang bagi yang ingin bertanya silakan. Saya Pak. Siapa ya? Masih ya Pak. Oke silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana peserta didik itu dapat membedakan guru yang kritis dan tidak kritis. Hal yang maksud saya itu yang utama yang kita bisa hal utama yang dapat kita membedakan bahwa dia coba kritis. Tunggu dulu ya Was ya. Saya kurang dengar ya, volume saya kurang. Coba agak dekat sedikit supaya saya dengar. Bagaimana peserta didik itu dapat membedakan guru yang kritis dan tidak kritis. Hal utama, maksudnya maksud saya itu yang utama itu kita bisa membedakan guru yang kritis dan tidak kritis. Oke ya. Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab duluan? Bagaimana cara membedakan guru yang kritis dan yang tidak kritis ya? Ya. Oke, ada yang mau jawab dulu sebelum saya? Oke ya, tadi saya sudah sampaikan guru yang kritis dengan guru yang tidak kritis. Jadi guru yang tidak kritis itu, tadi saya sudah sampaikan, dia cara berpikirnya adalah konvensional ya. Tidak mau menerima sebuah perubahan. Sekarang karena orang dulu kan banyak yang tidak mau pakai teknologi, tidak mau pakai Zoom dan lain-lainnya. Ya mau tidak mau harus dipakai. Berarti dia cara berpikirnya masih konvensional, tidak mau menerima perubahan. Dan guru yang kritis juga guru yang tidak kritis juga itu adalah ngajar itu hanya pakai buku saja, textbook ya. Apa yang ada di dalam buku itulah sebuah kebenaran ya. Pokoknya apa yang ditulis oleh si pengarang buku, maka dia mengatakan bahwa itulah sebuah kebenaran. Dia hanya berpatokan pada itu saja. Makanya ada namanya guru yang
textbook, guru konvensional, dan lain-lainnya. Nah, guru yang kritis itu seperti apa? Maka guru yang kritis itu adalah menerima dialog, memberikan pandangan-pandangan yang baru terhadap siswanya, memberikan kebebasan secara demokratis kepada siswanya, mengajak siswanya untuk memikirkan lingkungan sosial, kehidupannya, mengkritik kehidupannya. Kemudian guru yang kritis juga itu adalah mau dikritik ya, menerima kritik. Kalau gurunya dikritik nanti marah-marah, nah, tapi Anda perlu tahu juga, kritik dan mencela itu beda ya. Kalau mencela itu menyerang secara fisik. Nah, jangan serang orang secara fisik ya, atau sifatnya orang itu. Jadi jangan menyerang sifat orang itu atau fisik orang itu. Itu nanti Anda mencela. Tetapi dia secara rasional ya. Rasional misalnya di dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu gimana sih proses ngajarnya gurunya gimana? Materi yang disampaikannya seperti apa? Kalau Anda mengkritiknya bahwa itu kan materinya tidak menarik Pak, coba diganti lagi dengan yang lain. Nah, itu namanya kritik, jadi tidak masalah. Atau Anda menawarkan sebuah ide baru terhadap gurunya. Bagaimana kalau seperti ini Pak? Nah ini kalau gurunya menerima dan bisa berdialog, itulah namanya guru yang kritis. Nah, saya kira di sekolah-sekolah masih banyak guru yang tidak kritis. Nah, dari zaman sekarang kalau kita lihat sekarang penelitian berapa ya, kebanyakan guru-guru di sekolah itu masih konvensional ya. Masih textbook ya. Apa yang ada di dalam buku ya itulah yang sebuah kebenaran. Padahal kan belum tentu itu benar. Kenapa? Karena itu hanya hasil tafsir satu orang. Kan yang saya tulis di teori-teori pembelajaran kan belum tentu itu sebuah kebenaran. Kan pasti ada sudut pandang yang lain. Jadi seperti itulah. Jadi jangan dianggap itulah sebuah kebenaran. Tetapi dalam kehidupan sosial itu sifatnya dinamis ya. Tidak ada yang statis. Oke, ada lagi yang lain? Sebelum kita akhiri. Saya, Pak. Oke, silakan Linda. Bagaimana upaya seorang guru dalam memupuk cara berpikir kritis dan kreatif siswa melalui proses pembelajaran? Ya, oke ya. Bagaimana sih caranya supaya Linda menjadi seorang guru yang kritis ya? Nah, siapa yang bisa kasih saran kepada Linda? Bagaimana supaya Linda bisa menjadi seorang guru yang kritis nanti? Ada yang mau memberikan seperti yang saya jelaskan tadi? Saya Pak. Oke, silakan. Yang pertama itu dia harus menerima kritik dari siswa. Kedua, dia itu jangan marah ketika dikritik oleh siswa. Itu menurut saya, Pak. Oke, kita ada lagi yang lain? Pertanyaan cara memupuk. Oke ya, bagaimana sih supaya guru bagaimana sih untuk menjadi... Oke, silakan, Firdaus. Baik, kalau menurut pendapat saya, kalau kita kembangkan menjadi guru seorang kritis itu saya pakai metodenya Ki Hajar Dewantara bahwa guru dapat ditiru, guru di depan, guru di tengah, dan guru di belakang. Jadi dari tiga konteks itu bahwa guru depan adalah guru sebagai penengah, guru sebagai pengajar ataupun pertama memberikan hal-hal atau stimulus yang baik bagi siswa. Terus kemudian guru di tengah. Jadi hadirnya guru di tengah itu sebagai sepertinya hadirnya guru di tengah itu sebagai solusi. Jadi ketika ada masalah dalam sebuah kelas atau di antara siswa terjadinya masalah, maka guru itu sebagai solusi. Dan teori ketiga yaitu adalah guru di belakang, yaitu guru sebagai penanggung jawab ataupun memantau dengan segala hal yang siswa lakukan dalam sistem belajarnya. Ya mungkin hanya itu saya. Oke ya. Itu memang pandangan filsafatnya pendidikannya Ki Hajar Dewantara ya. Yang kalau salah bahasa Jawanya itu ingmadya mamungkarso ingmadya sang tulado. Yang ada yang kalau dia guru di depan berarti dia bisa jadi panutan. Kalau dia dari belakang dia bisa
memberikan motivasi kepada siswanya untuk bisa melakukan sesuatu ya. Kalau dia ada di tengah, gurunya itu bisa menjadi sebuah cahaya yang bisa menyinari semua siswanya yang ada di sekitarnya. Kurang lebih memangnya seperti itu yang saya tangkap kalau kita tafsir dari kalau Anda membaca bukunya Ki Hajar Dewantara. Tetapi sebenarnya itu bukan kritis ya. Itu bukan kritis yang begitu. Itu hanya karakter ya. Itu dalam karakter itu yang biasa orang pakai dalam karakter ya. Bagaimana sih guru yang berkarakter? Ya seperti itulah. Tapi itu kurang pas kalau kita mengatakan sebagai guru yang kritis ya. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi guru kritis yang tadi yang ditanyakan sama siapa tadi ditanyakan? Linda ya. Jadi kalau untuk menjadi seorang kritis kurang lebih sama seperti disampaikan tadi Wasia. Jadi maksudnya masih sederhana, mungkin Wasia belum bisa menyampaikan secara kata-kata, tapi sudah paham ya. Dan saya kira Anda sudah paham juga tadi beberapa yang sudah sampaikan bahwa untuk menjadi guru kritis itu terutama sekarang ya. Kalau saya sudah sampaikan tadi bahwa guru kritis itu pokoknya dia bisa berdialog ya. Dialog itu artinya bertukar pikiran dengan siswanya. Jadi kalau Anda nanti Linda ingin menjadi seorang guru, maka Linda harus sering mengajak siswanya untuk bertukar pikiran. Jadi jangan hanya Linda saja yang memikirkan siswanya, berikan kepada siswanya kesempatan untuk memikirkan Linda. Misalnya Linda mengatakan, apakah saya ngajarnya sudah bagus? Coba nilai. Bagaimana sih ngajar saya? Anda sudah bisa paham atau gimana? Materi yang saya sampaikan, apa Anda sudah terima atau sudah sesuai dengan yang Anda dapatkan? Kalau siswanya mengatakan, itu berbeda Bu dengan di buku ini atau yang saya alami tidak sama. Maka Linda bisa mengajak, kalau begitu silakan jelaskan, sampaikan kepada saya. Seperti apa sih yang kamu ketahui, yang kamu alami di masyarakat? Seperti itu ya. Jadi mengajak siswa untuk berdialog. Jadi yang dimaksudkan oleh Paul Perry dalam pendidikan kritis itu adalah dialog ya. Intinya adalah dialog. Dialog itu ya ada timbal balik antara guru dan siswa yang sifatnya saling memikirkan. Jadi selama ini kan hanya pandangan orang kan yang memikirkan itu kan hanya guru saja yang memikirkan siswanya. Tidak pernah memberikan kepada kesempatan kepada siswa untuk memikirkan gurunya juga. Jadi harus saling memikirkan ya. Ada dialog di situ, ada diskusi ya. Jadi ada dialog antara siswa dan guru. Dan tidak hanya berpatokan pada satu teks saja, tidak hanya satu buku saja. Jadi tadi yang dikritik itu adalah guru konvensional, maka nanti Linda kalau jadi guru, jangan hanya membaca buku saja, hanya satu buku saja yang dibaca, tetapi ngajarlah, misalnya mengajar perubahan sosial. Mengajar perubahan sosial, silakan cari banyak buku-buku tentang perubahan sosial. Silakan ajarkan kepada siswa, jangan hanya berdasarkan pada LKS atau buku yang sudah dibagikan di sekolah, harus ambil yang lain. Dan diberikan kepada siswa untuk memahami apa yang isi buku itu, untuk didasarkan pada pengalaman sehari-harinya, sesuai nggak yang isi buku itu dengan yang dialami oleh siswa. Jangan sampai ada perbedaan. Maka diberikan kepada siswa untuk menganalisis, menafsir tentang pengalamannya dalam proses belajar dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup dulu ya. Kita lanjut lagi minggu depan. Silakan dibaca-baca bukunya, baca buku yang sekarang yang di bab 3, nanti baca juga di bab 4 agar nanti proses belajarnya agak lebih nyaman. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.